Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita berjumpa kembali pada materi regresi linier sederhana. Materi ini merupakan salah satu materi dari atau pokok bahasan dari mata kuliah statistik bisnis. Hari ini materi ini diajarkan oleh saya sendiri, yaitu Ali Tutupoho SE MSI. Baik, di slide ini kita mengawali dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan, yaitu apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Dari penjelasan ini, yang pertama kita ketahui adalah ada dua variabel terdiri dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini adalah merupakan variabel yang pertama diketahui, kemudian variabel Y adalah jika variabel X itu sudah diketahui maka akan digunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai daripada variabel Y itu sendiri. Yang kedua, tujuannya daripada regresi linier sederhana ini sendiri adalah untuk meramalkan dari yang terjadi suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Jadi maksudnya adalah dalam regresi linier sederhana ini, di samping kita menjelaskan dari dua variabel yaitu X dan Y, dia juga digunakan untuk ramalan, di mana arti daripada ramalan ini sendiri adalah taksiran atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Sebagai contoh adalah yang pertama, ramalan produksi 2 tahun yang akan datang. Yang kedua, ramalan harga bulan depan. Kemudian yang berikutnya, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang. Ramalan hasil penjualan tahun depan dan lain-lain. Jadi dengan kita mempelajari regresi linier sederhana ini, kita bisa meramalkan segala sesuatu pada periode-periode berikutnya. Selanjutnya, analisis regresi sederhana berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel
prediktor terhadap variabel kriterium. Ini adalah definisi atau pengertian daripada regresi linear sederhana. Dalam pengertian ini ada dua variabel, yaitu variabel prediktor dan variabel kriterium. Nah, sini adalah penjelasan daripada variabel prediktor, di mana variabel prediktor ini adalah variabel bebas. Nama lain daripada variabel prediktor adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, disimbolkan dengan variabel X. Yang kedua, variabel kriterium adalah variabel, nama lainnya variabel terikat atau variabel tergantung. Bisa juga dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi. Dengan simbolnya adalah variabel Y. Sekarang kita masuk pada regresi linear sederhana. Regresi linear yang variabel terikatnya adalah Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Nah, di sini dari definisi ini kita mengetahui bahwa variabel Y hanya dipengaruhi oleh satu variabel X. Nah, disinilah definisi daripada regresi linear sederhana. Nah, kenapa sampai dikatakan sederhana? Karena variabel Y hanya dipengaruhi oleh satu variabel X saja. Jika variabel X-nya ini lebih dari satu, itu berarti dikatakan regresi linear berganda. Tapi karena dalam materi ini pokok bahasan tentang regresi linear sederhana, jadi variabel X-nya hanya dibatasi satu variabel saja yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan fungsional pengaruh atau meramalkan pengaruh antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Nah, dari contoh ini yang merupakan variabel X-nya adalah banyak pengunjung toko, yang merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi adalah banyaknya pembeli. Nah, dari contoh ini adalah merupakan regresi linear sederhana. Kenapa? Karena dalam contoh ini adalah variabel X-nya satu, dalam hal ini adalah banyaknya pengunjung toko. Kira jelas ya dengan contoh ini. Nah, dari contoh ini yang berikutnya, bentuk dari persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini adalah bentuk matematis daripada regresi linear sederhana, di mana sekali lagi dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. X-nya adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian A-nya adalah bilangan konstanta, B-nya adalah koefisien arah regresi linear. Jika nilai B dalam hal ini adalah koefisien arah regresi linear ini positif, artinya bahwa variabel
Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan dan sebaliknya. Jika B-nya negatif, maka variabel Y-nya akan mengalami penurunan atau penurunan. Sekarang pada slide berikutnya, langkah-langkah dalam melakukan regresi linear sederhana. Di sini ada 3 poin penting yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah buatlah tabel penolong regresi linear sederhana. Di mana bentuk tabel di sini adalah seperti yang ada di slide ini. Kolom pertama adalah kolom X, kolom kedua adalah kolom Y, kolom ketiga adalah XY, dan yang kolom keempat adalah X kuadrat. Di mana kolom yang pertama ini adalah kolom X, yang datanya atau angkanya itu adalah didapat dari contoh soal. Begitu juga dengan kolom kedua, yaitu variabel Y. Data pun akan didapat dari contoh soalnya. Kemudian kolom yang ketiga, XY, artinya X kali Y, didapat dari kolom X, kolom pertama, kolom X, dikalikan dengan kolom kedua, Y. Sedangkan kolom yang keempat adalah X kuadrat, didapat dari kolom pertama, dalam hal ini adalah X dikuadratkan. Kemudian masing-masing kolom dijumlahkan masing-masing atau disigmakan. Mulai dari kolom pertama, kolom X itu adalah sigma X. Kemudian kolom kedua adalah kolom Y, adalah sigma Y atau dijumlahkan kolom Y. Selanjutnya pada kolom 3, XY nya adalah jumlah dari perkalian X dan Y. Begitu juga dengan kolom yang keempat adalah sigma X kuadrat. Selanjutnya pada poin kedua, setelah data yang kita sudah susun dalam bentuk tabel pada tahap pertama itu adalah yang kedua, kita menghitung nilai A dan nilai B dengan rumus adalah sebagai berikut. B-nya adalah dan A seperti pada slide ini. Kita perhatikan untuk rumus yang mencari nilai B, di mana didapat B sama dengan N dikali dengan sigma XY. N-nya itu adalah jumlah sampel, sigma XY itu adalah didapat dari kolom ketiga pada tahap pertama, pada tabel tahap pertama, yaitu kolom ketiga sigma XY dikurangi dengan sigma X pada kolom pertama pada tabel tahap pertama, dikalikan dengan sigma Y pada kolom kedua, dibagi dengan N-nya adalah jumlah sampel, dikalikan dengan sigma X kuadrat didapat dari kolom keempat pada tabel tahap pertama, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, didapat dari kolom pertama dari sigma X-nya, tapi dikuadratkan atau dikalikan dengan nilai dari sigma X itu sendiri. Selanjutnya rumus mencari A dengan rumusnya adalah sigma Y dikurangi dengan perkalian antara B dengan sigma X dibagi N, atau
A sama dengan Y bar, Y rata-rata dikurangi dengan B kali X bar atau X rata-rata. Kemudian langkah ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini kita berjumpa kembali pada materi regresi linier sederhana. Materi ini merupakan salah satu materi dari atau pokok bahasan dari mata kuliah statistik bisnis. Hari ini materi ini diajarkan oleh saya sendiri, yaitu Ali Tutupoho SE MSI. Baik, di slide ini kita mengawali dengan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dijelaskan, yaitu apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Dari penjelasan ini, yang pertama kita ketahui adalah ada dua variabel terdiri dari variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini adalah merupakan variabel yang pertama diketahui. Kemudian variabel Y adalah jika variabel X itu sudah diketahui, maka akan digunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai daripada variabel Y itu sendiri. Yang kedua, tujuannya daripada regresi linier sederhana ini sendiri adalah untuk meramalkan dari yang terjadi suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Jadi maksudnya adalah dalam regresi linier sederhana ini, di samping kita menjelaskan dari dua variabel yaitu X dan Y, dia juga digunakan untuk ramalan, di mana arti daripada ramalan ini sendiri adalah taksiran atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Sebagai contoh adalah yang pertama, ramalan produksi 2 tahun yang akan datang. Yang kedua, ramalan harga bulan depan. Kemudian yang berikutnya, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang. Ramalan hasil penjualan tahun depan dan lain-lain. Jadi dengan kita mempelajari regresi linier sederhana ini, kita bisa meramalkan segala sesuatu pada periode-periode berikutnya. Selanjutnya, analisis regresi sederhana berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara
dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Ini adalah definisi atau pengertian daripada regresi linear sederhana. Dalam pengertian ini ada dua variabel, yaitu variabel prediktor dan variabel kriterium. Nah, sini adalah penjelasan daripada variabel prediktor, di mana variabel prediktor ini adalah variabel bebas. Nama lain daripada variabel prediktor adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, disimbolkan dengan variabel X. Yang kedua, variabel kriterium adalah variabel, nama lainnya variabel terikat atau variabel tergantung. Bisa juga dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi. Dengan simbolnya adalah variabel Y. Sekarang kita masuk pada regresi linear sederhana. Regresi linear yang variabel terikatnya adalah Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Nah, di sini dari definisi ini kita mengetahui bahwa variabel Y hanya dipengaruhi oleh satu variabel X. Nah, disinilah definisi daripada regresi linear sederhana. Nah, kenapa sampai dikatakan sederhana? Karena variabel Y hanya dipengaruhi oleh satu variabel X saja. Jika variabel X-nya ini lebih dari satu, itu berarti dikatakan regresi linear berganda. Tapi karena dalam materi ini pokok bahasan tentang regresi linear sederhana, jadi variabel X-nya hanya dibatasi satu variabel saja yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan fungsional pengaruh atau meramalkan pengaruh antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Nah, dari contoh ini yang merupakan variabel X-nya adalah banyak pengunjung toko, yang merupakan variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi adalah banyaknya pembeli. Nah, dari contoh ini adalah merupakan regresi linear sederhana. Kenapa? Karena dalam contoh ini adalah variabel X-nya satu, dalam hal ini adalah banyaknya pengunjung toko. Kira jelas ya dengan contoh ini. Nah, dari contoh ini yang berikutnya, bentuk dari persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini adalah bentuk matematis daripada regresi linear sederhana, di mana sekali lagi dalam bentuk Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. X-nya adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Kemudian A-nya adalah bilangan konstanta, B-nya adalah koefisien arah regresi linear. Jika nilai B
dalam hal ini adalah koefisien arah regresi linear ini positif, artinya bahwa variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan dan sebaliknya. Jika B-nya negatif, maka variabel Y-nya akan mengalami penurunan atau penurunan. Sekarang pada slide berikutnya, langkah-langkah dalam melakukan regresi linear sederhana. Di sini ada 3 poin penting yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah buatlah tabel penolong regresi linear sederhana. Di mana bentuk tabel di sini adalah seperti yang ada di slide ini. Kolom pertama adalah kolom X, kolom kedua adalah kolom Y, kolom ketiga adalah XY, dan yang kolom keempat adalah X kuadrat. Di mana kolom yang pertama ini adalah kolom X, yang datanya atau angkanya itu adalah didapat dari contoh soal. Begitu juga dengan kolom kedua, yaitu variabel Y. Data pun akan didapat dari contoh soalnya. Kemudian kolom yang ketiga XY, artinya X kali Y, didapat dari kolom X, kolom pertama kolom X dikalikan dengan kolom kedua Y. Sedangkan kolom yang keempat adalah X kuadrat, didapat dari kolom pertama, dalam hal ini adalah X dikuadratkan. Kemudian masing-masing kolom dijumlahkan masing-masing atau disigmakan. Mulai dari kolom pertama, kolom X itu adalah sigma X. Kemudian kolom kedua adalah kolom Y, adalah di sigma Y atau dijumlahkan kolom Y. Selanjutnya pada kolom 3, XY nya adalah jumlah dari perkalian X dan Y. Begitu juga dengan kolom yang keempat adalah sigma X kuadrat. Selanjutnya pada poin kedua, setelah data yang kita sudah susun dalam bentuk tabel pada tahap pertama itu adalah yang kedua, kita menghitung nilai A dan nilai B dengan rumus adalah sebagai berikut. B-nya adalah dan A seperti pada slide ini. Kita perhatikan untuk rumus yang mencari nilai B, di mana didapat B sama dengan N dikali dengan sigma XY. N-nya itu adalah jumlah sampel, sigma XY itu adalah didapat dari kolom ketiga pada tahap pertama, pada tabel tahap pertama, yaitu sigma kolom ketiga, sigma XY, dikurangi dengan sigma X pada kolom pertama pada tabel tahap pertama, dikalikan dengan sigma Y pada kolom kedua, dibagi dengan N-nya adalah jumlah sampel, dikalikan dengan sigma X kuadrat didapat dari kolom keempat pada tabel tahap pertama, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan, didapat dari kolom pertama dari sigma X-nya, tapi dikuadratkan atau dikalikan dengan nilai dari sigma X itu sendiri. Selanjutnya rumus mencari A dengan rumusnya adalah
sigma Y dikurangi dengan perkalian antara B dengan sigma X dibagi N, atau A sama dengan Y bar, Y rata-rata dikurangi dengan B kali X bar atau X rata-rata. Kemudian langkah ketiga adalah berdasarkan pada langkah kedua, nilai A dan B yang kita peroleh berdasarkan rumus, kemudian kita masukkan nilai A dan B tersebut ke dalam persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Nah, yang perlu Anda pahami adalah langkah-langkah untuk melakukan regresi linear sederhana ini dengan 3 tahap yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan dalam contoh soal atau dalam soal-soalnya Anda bisa melakukan melalui langkah-langkah sesuai dengan pada slide ini, yaitu 3 langkah, mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga.